ibu. Sorbat Adas. Sorbat Adas namanya. Center hari ini dalam semangat yang cerah juga cuacanya dan di Gaza serta menantikan keberangkatan dari Global Solidaritas atau yang teman-teman juga tahu Global Smooth Protest namanya Sorbat Adas, teman-teman bisa cicip dan juga teman-teman juga bisa membeli dengan berdonasi kue Rose Knafe cheesecake. Duduk aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan wa sallallahu untuk Palestina. Jadi ini sebuah kehormatan bagi saya hadir di sini. Ya saya penulisan aja. Saya baca-baca, ternyata bukan hanya bicara soal kultur skateboard, tapi juga bicara tentang resep. Ya. Oke, sebelumnya kenalin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela dari Warung Ubi Ibu. Makasih udah ngajakin kami untuk di sini untuk support Palestina. Ya kebetulan Warung Ubi Ibu memang punya ketertarikan karena selain kita memasak dan jualan, kita memang selalu berusaha untuk support Palestina. Jadi ini menarik, ada anak skateboard mengabadikan sesuatu yang sangat hakiki bagi manusia. Dan selain hanya sekedar bukan hanya soal makanan, tapi juga ini soal identitas budaya yang hari terus. Namun, kemewahan dan kemeriahan acara ini segera menuai badai kritik di media sosial. Sebagian besar pengkritik, termasuk para tokoh agama dan komentator sosial, menyuarakan keprihatinan mereka bahwa acara hiburan dengan pakaian terbuka tidak seharusnya digelar berdekatan dengan kota suci Mekah yang dihadirkan lebih dari 1 miliar muslim seluruh dunia. Sahabat Kelsibias, seperti dilansir Tempo, ini bukan pertama kalinya Lopez memicu kontroversi di Arab Saudi. Pada Desember lalu, penampilannya di peragaan busana Elia Saab di Riyadh juga menuai kritik. Kembalinya Lopez ke kerajaan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah Saudi memperluas citra negara yang menarik dari buku ini di tengah kontroversi, pejabat Saudi membela acara-acara bergaya Vegas ini sebagai yang menarik adalah narasinya 2030 putra mahkota Mohammed bin Salman untuk membuka pintu budaya dan ekonomi negara ke dunia luar. Di bawah inisiatif ini, Arab Saudi telah secara aktif mendatangkan penampil global, meluncurkan festival film, dan menyelenggarakan berbagai acara olahraga yang sebelumnya mustahil terjadi di negara konservatif ini. Kita tidak hanya ngomong tentang konflik, tentang penderitaan dan perjuangan politik, tapi Saften ini memberikan perspektif yang berbeda gitu, yang sebenarnya lebih yang menarik adalah memberi perspektif berbeda tentang bagaimana sisi-sisi manusiawi gitu, sisi-sisi personal gitu, dan penuh kehidupan gitu. Merayakan kehidupan ini ya sebenarnya penting gitu. Di buku ini orang-orang Palestina itu sebenarnya tidak mau mereka itu diceritakan, dinarasikan dalam bentuk kerusakan, kekalahan bagi mereka itu. Ketika itu bukan sebagai narasi utama, tapi mereka pengen bahwa gua itu pengen di sana itu tidak menunjukkan itu karena gua sama aja dengan kayak menunjukkan kekalahan gitu. Dan bahwa main skate pun juga sebuah perlawanan, sebuah resistensi gitu ya. Dan ya kita tadi melihat pemaparan dari Kang Wahyu bahwa PR kita masih banyak untuk mensupport. Sudah baca belum ini? Baca belum sih, cuman udah lihat-lihat udah. Siap. Saya udah lihat dikasih lihat sama kawannya Selasa kemarin. Mantap. Oke, Kak Tera mungkin awal mulanya ini, kemudian Kak Tera juga punya inisiatif sebelumnya tadi cerita bahwa bikin cookbook sendiri dan sebagainya gitu. Itu gimana awal mulanya Kak Tera? Menemukan bahwa ternyata ada
terus saya pukul pasti kan ada dorongan kita bikin deh versi Palestina gitu. Nah itu gimana awal mulanya tuh? Tadi juga ibu saya yang beli, Oh mantap. karena dia senang eksplorasi masakan gitu. Terus ya bahan-bahan awal-awal kita agak susah nemu gitu. Kadang-kadang kita misalnya nitip ke Singapura gitu Iya. kan. Terus di Jakarta ada kayak toko jualan makanan menu-menu Arab kayak Lulu supermarket Oh, itu iya, kan. Lulu, iya. Terus akhirnya oh ternyata sekarang bisa dibeli online. Ah. Nah juga kayak ragu nih dapet nih nggak ya sumak, soalnya sumak yang kami punya di rumah tuh udah kayak udah habis nih, gimana ya saya nemu sumaknya ternyata alhamdulillah ada nih gitu. Siap. Jadi dan ini tuh kayak kalau pengen tahu mungkin sumak itu dibikinnya dari buah semacam beri-berian gitu dikeringkan. Itu rasanya segar asem. Nah Oke. sebenarnya dua rempah ini adalah kayak rempah yang khas di menu Levantin. Betul. Gitu. Termasuk sama za'atar Iya. gitu. Saya apa ada malah ada semacam cancel gitu ya dari orang-orang tertentu yang nggak menu-menu ini kok dibilangnya Palestina, bisa jadi kan mungkin ada aja kan orang-orang yang pro Zionis yang bersuara seperti itu gitu. Itu ada pengalaman itu nggak atau apa gitu yang selama perjuangan untuk mempopulerkan makanan Palestina ini gitu. Sebenarnya jujur waktu awal kita mau pertama kali bikin masakan-masakan Palestina kan karena itu konteks sedang terjadi. Ya. Saya tuh sempat pakuh perasaan gitu. Pakuhnya karena apa ya pakuh teh Ngotot. bukan perasaan tuh kayak aduh gimana nih ya karena saya Galau. karena saya takutnya kayak ini saya kan jualan kan ya saya ini Oke, jualan. oke. Saya takutnya ada yang beranggapan kayak wah lu ngambil momen nih dari konflik gitu. Oke. Ada yang saya sempat merasa kayak Khawatir gitu, ada itu, khawatir ya. kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada yang pro Zionis kayak gitu, enggak lah pasti saya hajar balik kalau yang kayak gitu. Mantap, Tuhan. Ya saya termasuk cerewet juga gitu sama ya beberapa produk lah, ada beberapa produk yang ya gampang lah untuk menggantikannya. Kadang-kadang saya suka rese gitu sama orang yang misalnya Mantap, kayak gitu mantap. lah gitu, saya pasti rese gitu. Iya. Tuh, terus ya untuk produk-produk ini dan kebetulan karena kita kan sering kerjasama atau pop-up di tempat teman, ada beberapa teman juga yang pro gitu kayak Tara ayo kita bikin masakan Palestina. Terus mereka juga kita sempat bikin kue bendera Palestina gitu. Kuenya kita bentuk bendera gitu lah pokoknya, Iya. pakai krimnya gitu, dan itu kita jadikan untuk donasi. Dan itu juga Mantap. beberapa justru itu malah inisiasi sama temen yang kolaborasi sama kami gitu. Jadi Oke. sebenarnya lumayan banyak gerakan-gerakan sekalipun kecil tapi nggak pernah lupa gitu. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan mungkin buat Ubi Katera. Luar biasa. Sekitar awal bulan lalu ya, saya diminta bicara, terus saya sampaikan ke teman-teman anak-anak muda yang mungkin galau kalau misalnya kita tuh takut ini Kak, takut kesannya terlalu sok banget, terlalu ini banget. Terus saya bilang gini, ya kalau kita jadi diri sendiri itu nggak ada masalah, saya bilang. Kalau kita jadi sendiri, kita bersikap, itu kan berarti kita sedang berproses jadi diri kita sendiri ya. Kalau kita mahasiswa, kita bersikap, berarti kita jadi mahasiswa yang bersikap. Nggak lebih gitu, nggak terlalu sulit gitu. Ya punya prinsip. Jadi sama juga yang dilakukan oleh Katera gitu ya, sekali lagi kita validasi Kak, tenang aja Kak. Bahwa Katera memang orang kuliner gitu, memang punya bisnis kuliner. Bukan berarti karena sedang mencaplok atau hijack isu Palestina, tapi sedang bersikap juga soal Palestina melalui apa yang bisa dilakukan. Jadi kita masing-masing di sini mungkin beda-beda garapan, beda-beda latar belakang, kita punya keahlian masing-masing. Silakan bersikap, silakan tunjukkan keberpihakan, dan insya Allah kita juga memberikan kontribusi untuk Palestina. Oke. Mungkin juga saya kebayang kayak bisa juga kita ngajakin misalnya kayak di Bandung tuh ada Bandung Dessert Week, Bandung Something Week gitu, mungkin bisa Bandung Palestina. Saya membaca atau membuka buku sustain ini dalam hal makanan aja sudah seperti ini, apalagi yang hal yang besar gitu ya, termasuk nanti belum termasuk nanti untuk Yerusalem itu. Oke, maklumah di sini dia bilang ini makanan Arab. Tapi kalau Arab itu banyak sekali. Arab itu ada Maroko, ada apa. Ini orang Saudi ada makanan kayak gini? Enggak ada. Orang Saudi enggak ada wortel kayak gini.
nggak ada. Dan eggplant, ya biasanya eggplant, iya. Dan ini makanan, ini ikan, oke, ikan mentah, dan ada wasabi. Iya, oke, iya. Dan ini makanan dari Nablus, dari hometown saya. Ini juga, ini menarik banget, oke. Ini dari Yafa. Yafa itu di Palestina, oke. Dan ini dari Armenia. Dan dua-duanya di satu foto. Iya, kayak yang dapat, iya, kayak yang dapat mie ayam sama mie bakso, dua-duanya sama. Iya. Iya. Ada ini, they want to show like Israel as this multicultural place, okay, but they end up culturally appropriating everything because they mix everything with everything, just like a white guy like doing the okay, and like for example here, okay, these are this a picture of the picture of like Ethiopian Jews, okay. They are depicting them here as like happy and whatever, but like Ethiopian Jews, Ethiopian Jewish woman got like sterilized involuntarily. Yes. Yes. And they also not show any of like Ethiopian Jewish food because they are like black, of course. Yes, exactly. So yeah, it's a crazy book. It's a crazy book. Alright, thank you. At least gado-gado is enak. Baik, mungkin ada lagi, silakan. Diskusi kita alhamdulillah makin hangat hari ini. Ternyata beliau ada hadir dari sini, dari Nablus. Apa namanya? Mas Mukia Ukti Bulin darah saudari Ukti dari Bulin. Di buku ini gitu bahwa masakan membawa peranan penting gitu, dan baik secara fungsional gitu, terus energi gitu, maupun secara simbolik gitu, sebagai ekspresi budaya gitu, ikatan tentang komunitas dan bentuk solidaritas gitu. Dan ya tadi gitu melihat bahwa keresahan yang kemarin saya juga bilang ke teman-teman KNRP yang kita mau bikin juga buku tentang resitasi memasak gitu, karena itu juga penting gitu, bahwa ya ini buktinya gitu, buku yang sudah diterbitkan Israel gitu kan. Nah, kita perlu juga untuk bagaimana kita juga membuat juga buku tandingan gitu yang tentang masakan yang itu jadi menarik, pas gitu, yang kita penginkan gitu. Ya ketemu Tera juga, akhirnya mungkin jadi kolaborasi selanjutnya bagaimana kita bisa melawan dalam, tidak hanya di lapangan tetap kita berjalan gitu, tapi di ruang-ruang diskusi gini kan penting gitu. Ini budaya Palestina loh gitu. Ya ngomong tentang Palestina kan pakai skateboard gitu, ada itu di Palestina skateboard gitu, bahkan kayak yang hip hop gitu, yang unsur hip hop. Bisa disaksikan atau bisa memasak-masak. Jadi kayak mereka membalik kayak stereotip wilayah konflik gitu, kayak bagaimana mereka mengekspresikan ruang hidup, balik lagi nah tentang ruang hidup gitu, bagaimana mereka hidup gitu. Nah itu juga jadi poin-poin yang menarik gitu, dan hubungannya adalah skateboard ini gitu, skateboard itu kan olahraga yang membutuhkan fisik yang luar biasa gitu, dan perlu asupan energi yang luar biasa juga gitu. Nah ini yang menjadi penyambung di buku ini gitu, bahwa masakan membawa peranan penting gitu, dan baik secara edukasi juga
ada beberapa, misalnya kayak fatayet kayak gitu, yang dimasukin ke roti pita. Terus kita juga bikin kayak mamu, tapi mamu tuh kurma ya? Ya kurma, isinya kurma. Nah waktu itu kebetulan pas kita tuh sempat di tempat saya yang di Tanjung, kami mengadakan acara musik. Woi. Waktu itu bikin acara musik, mau nge-blend support Palestina, di situ juga kita masak-masak gitu. Cuman mungkin kan saya hikmat Gumelar itu orang Unpad, maksudnya dulu pernah kuliah di Unpad, dan beliau itu konsisten menulis saja tentang Palestina sampai mendapat penghargaan. kayak misalnya yang ini hari ini ya, harusnya kayak ini 5 dan masih kontekstual. Hancurkan, tapi karena nggak ada pelatan ya kita gini, mungkin kurang lebih rasanya seperti itu. Dan rotinya juga kita pakai roti yang ada, nggak pakai roti kita. Cuman ya saya juga ya sebenarnya tujuannya untuk membuat acara masak-masak ini ya tidak lain adalah dukungan kita untuk Palestina. Dan untuk beberapa resep yang ada di buku ini juga kan sebetulnya beberapa udah umum ya, misalnya kayak shakshuka. Dan teman-teman saya warung ibu juga terbuka kalau misalnya minta resep sangit batu dadar pelor jeung angin-angin 1865 dina mingguan Sunda nomor 16 tahun hiji 5 Juni 1865. Bayangkan Palestina itu seperti begini, entah kapan merdeka, hanya harapan dan ngagojot di imah reyon di jero bunderan dunia toleh lumpas neangan tempat nu kosong jeung lapar matana seukeut langit nu beureum kasuma ihna tacan karuhan di guha tahun nu kasabaraha di jojontor bulan nu mana keadilan jeung kamakmuran. Ya, tepuk tangan juga buat Persib yang sedang bertanding. Semoga mendapat kemenangan juga antara dua gitu. Dan ini juga bukan tidak kebetulan, tapi itulah jejak-jejak 300 sampai 400 jiwa yang sudah meninggal karena malnutrisi, dilaparkan, dan tidak ada yang lebih kejam daripada yang kita lihat hari ini. Setiap hari kita melihat bayi kering kerontang, bukan hanya bayi, juga orang-orang tua, orang dewasa. Hari ini kita makan makanan Palestina, hari ini kita menjadi semuanya jadi orang Palestina. Kulina Palestina, insyaallah. Dan kita terus melawan dengan bagaimanapun yang kita lakukan. Saya Rio Pale, mohon undur diri sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine, Free Palestine, Free Gaza. Ide kedepannya juga semangat yang akan serbat ada, yang akan juga teman-teman rasakan rempah-rempahnya, kerjanya yang sudah dimasak pada sore hari tadi. Kita akan juga kembali akan ngumpul begini. Every river, every sea, Palestine will be free. Every body, every tear, Palestine will be free. Every Palestine being free.
reality unfold, making us disprove what we were told. Searching for the enemies they said was there, we found only our reflections to stare. So much suffering inflicted how they dared, bringing in their bombs flare in front of many children's stare, causing so much despair. How they dare, every shocking stare. How they dare. Every bird, every tree, Palestine will be free. Every river, every sea, every body, every tear, every kidney and free. As we watch in pain, blood flows out of their veins, out of their veins. As we watch in pain, blood flows out of their veins. Iya benar. Buka donasi juga kayaknya.